Imam Besar Murtadin Internasional menyampaikan fatwa terbaru dari tempat persembunyiannya. Yang pertama, Matius 6 ayat 13, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan selama-lamanya. Amin. Yang kedua, 1 Petrus 5 ayat 8-10, sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Lawanlah dia dengan iman yang teguh, sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Dan Allah sumber segala kasih karunia yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaannya yang kekal, akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan kamu sesudah kamu menderita seketika lamanya. Saudara dengar video ini. Untuk Shalom, selamat sore. Teruntuk Brother Bobby, botak biadab atau Metatron, ya. Sebenarnya aku sudah malas sih mengomentari ini ya, Metatron, brother, kau Barat, aku Tagalung, oke? Mikana tidak tahu menahu tentang alamat Edi, Sob Katul Bekatul, dan Udin Sarifudin. Jadi brother, kau jangan terlalu memaksakan diri seolah-olah kau pandai untuk mengata-ngatai Mikana. Kasihan brother, itomu juga itu ya. Jadi brother, cara untuk gampang membuktikannya itu sederhana. Kau hubungi aja Pak Udin Caikiti, kau hubungi aja Edis Bala-Bala Bili-Bili Bolo-Bolo, sama Sob Katul Bekatul teman-teman tul, tanya, siapa di antara kalian yang pernah mengasih alamat kepada Mikana? Kalau dia jawab ada, hebat kau brother. Tapi kalau nggak ada brother, minta maaf lah kau brother ya. Ya, aku hanya bilang gitu aja kok. Janganlah kalian itu suka menebar fitnah karena sudah panik. Aku pun tidak akan kubongkar lagi rahasia kalian. Aku bilang udah cukup, enough ya. Kenapa aku bilang sudah cukup? Karena aku sadar pengikut kalian itu orang-orang oon banyakan ya. Oon si kepala kotoran. Sepahit apapun, sekeras apapun kita menjelaskan, tetap nggak masuk. Namanya juga oon najis tralala. Namanya juga dungu bersertifikat. Dia ini bilang bahwa Yudas Iskariot masuk surga. Saya mau tanya kepada penonton semua, mana yang lebih jahat, Yudas Iskariot atau Rudi Yohanes? Kalau Yudas Iskariot tidak membongkar dan tidak mengganggu murid-murid yang lain, tetapi si Rudi Yohanes ini, semua anak Tuhan disinggung, dihina, diejek. Nggak ada satupun yang lepas daripada omongan Rudi Yohanes ini. Maka saya bilang Rudi Yohanes itu mengidap NPD, narsis personal order. Jadi dia ini laki-laki narsis. Segala bahan pembicaraan bisa dijadikan olahan untuk kepentingan dia dan mengendalikan orang lain. Oleh karena itu, sebagai imam besar murtadin, jangan sampai ada murtadin yang mengikuti dia, yang menonton video dia lagi, karena betapa banyak kebohongannya, apalagi dia membongkar hal-hal yang berkaitan dengan saya, bahwa katanya saya selingkuh dan sebagainya. Dan Pendeta Abigail juga sudah membuat pernyataan dan merujuk kepada Yohanes ini
Rudy untuk berhenti dari apa yang kamu lakukan. Tetapi begini saudara-saudara, meskipun Rudy Yohanes ini sudah KO dengan saya dan saya permalukan terus-menerus, dan saya minta para penonton untuk berhenti unsubscribe, jangan menonton dia lagi. Kenapa dia menghina Edis TV, menghina Gilbert, menghina pendeta-pendeta? Cuman pendeta Timotius Arifin yang lepas dari omongan dia. Karena memang orang tua rohani saya itu tidak banyak bergelombang. Ya, dia lurus sekali dan tidak pernah menyinggung orang lain. Sedangkan si Rudy Yohanes ini dibandingkan Yudas Iskariot, lebih jahat Rudy ini saudara-saudara daripada Yudas Iskariot. Jadi ini lebih iblis. Karena apa? Karena iblis baru ini begitu luar biasanya setelah ilmu pengetahuan, YouTube, TikTok dia main, dan Facebook. Grup-grup WA dia pengaruhin semuanya, yang penting dia mendapatkan uang itu. Dan dia sudah menggalang dana untuk datang ke Amerika untuk menangkap Edis TV. Nah, sekarang dia mulai lepas tangan, tidak mau lagi mengurus anak Batak istrinya. Saudara-saudara, begini, apa yang harus dilakukan oleh murtadin dan jemaat-jemaat murtadin di seluruh Indonesia? Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat Rudy Yohanes, iblis. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Saudara, Islam itu adalah gerombolan yang membenci kebenaran, gerombolan antikris yang pernah ada, dan Muhammad adalah antikris paling utama di muka bumi ini. Itulah sebabnya kemarin di TikTok saya ditanya, kenapa Abi begitu memusuhi Muhammad? Saya sekali lagi tidak memusuhi Anda, tidak memusuhi kemanusiaan, tidak memusuhi siapapun. Tetapi saya memusuhi Muhammad, itu adalah titik ordinat dari kejahatan internasional. Bahkan dialah yang menciptakan konsep pembunuhan berantai. Jadi terus menurut dari zaman ke zaman, dari bangsa ke bangsa. Kenapa? Karena mempunyai agama yang harus diperjuangkan, yang harus dibela. Muhammad harus dibela. Itulah sebabnya saya sekali lagi sebenarnya bukan membenci Nabi Muhammad, enggak. Membenci ajarannya, membenci kitab sucinya, dan membenci seluruh apa yang disusunnya, karena itu adalah ajaran kepalsuan. Ayat 13, sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu, dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Jadi berdirilah tegap, berikat pinggangkan kebenaran, dan berbaju zirahkan keadilan. Kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Ayat 16, dalam segala keadaan pergunakanlah perisai iman, sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Siapa? Ya, siapa salah satunya ini? Panah api yang di Indonesia itu ada namanya Nandar, ada Zuma, ada Unirifa, ada Aritonang, ada Kainama, ada Rudy Yohanes. Ada ini semua. Inilah panah api dari si jahat. Ayat 17.
dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah. Dalam segala doa dan permohonan berdoalah setiap waktu dalam roh, dan berjaga-jagalah dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Juga untuk aku, supaya kepadaku jika membuka mulutku dikaruniakan perkataan yang benar, agar dengan keberanian aku memberitakan rahasia Injil yang kulayani sebagai utusan yang dipenjarakan. Berdoalah supaya dengan keberanian aku menyatakannya sebagaimana seharusnya aku berbicara. Mengenai Rudi Yohanes Iskariot, demikian firman Tuhan, Mazmur 55 ayat 22, mulutnya lebih licin dari mentega, tetapi ia berniat menyerang. Perkataannya lebih lembut dari minyak, tetapi semuanya adalah pedang terhunus. Oleh karena itu, saudaraku, seluruh murtadin harus mengenal ini. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pikiran pengertianmu sendiri. Akuilah Dia, Yesus, dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Model saudara Rudi ini, jangan engkau menganggap dirimu sendiri bijak. Hei Rudi, takutlah akan Tuhan. Jauhi lihat kejahatan, dan itulah yang akan menyembuhkan tubuhmu, menyegarkan tulang-tulangmu. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Saudara Rudi Yohanes, kamu, saya tetap memberikan kesempatan kepada kamu untuk minta maaf kepada Edis, kepada Sofiatul. Kalau saya adalah orang yang bisa kamu bal-balin. Saya sudah kebal dan tidak akan merasa sakit dengan omonganmu. Tetapi secara pribadi saya tidak membenci kamu sebagai manusia. Yang saya benci adalah hasil otakmu itu, di mana pikiran isi kepalamu itu hanyalah kotoran belaka. Tidak ada yang lain, saudara Rudi. Si pembaptis itu tidak pernah melakukan kejahatan. Bahkan lebih jahat kamu daripada Yudas Iskariot. Yudas Iskariot tidak pernah bermusuhan dengan murid-murid Tuhan yang lain. Dia hanya mencuri. Kamu membangun rumah anak terang, tetapi bohong kamu. Ya, kamu membangun rumahmu sendiri. 1 Yohanes 2 ayat 18-22, anak-anakku, waktu ini adalah waktu yang terakhir. Dan seperti yang telah kamu dengar, seorang antikristus akan datang. Sekarang telah bangkit banyak antikristus. Itulah tandanya bahwa waktu ini benar-benar adalah waktu yang terakhir. Memang mereka berasal dari antara kita, tetapi mereka tidak sungguh-sungguh termasuk pada kita. Sebab jika mereka sungguh-sungguh termasuk pada kita, niscaya mereka akan tetap bersama-sama dengan kita. Tetapi hal ini harus terjadi supaya menjadi nyata bahwa tidak semua mereka sungguh-sungguh termasuk pada kita. Ayat 20. Tetapi kamu telah beroleh pengurapan dari Yang Kudus, dan dengan demikian kamu semua mengetahuinya. Aku menulis kepadamu bukan karena kamu tidak mengetahui kebenaran, tetapi justru karena kamu mengetahuinya, dan karena kamu juga mengetahui bahwa tidak ada dusta yang berasal dari kebenaran. Siapakah pendusta itu? Bukankah dia yang menyangkal bahwa Yesus adalah Kristus? Dia itu adalah antikristus, yaitu dia yang menyangkal baik Bapa maupun Anak. Saudara Rudi Yohanes, kalau Anda sudah hanya bisnis debat antara Nandar dengan Anda dan Rifa, itu saudara Nandar sama aja dengan kalian itu, Rudi Yohanes ini.
Nggak beda. 1 Yohanes 4 ayat 3, dan setiap roh yang tidak mengaku Yesus tidak berasal dari Allah. Roh itu adalah roh antikristus, dan tentang dia telah kamu dengar bahwa ia akan datang, dan sekarang ini ia sudah ada di dalam dunia. Kita melihat terus di Yohanes ini, dia berdoa, dia cerita bahwa dia Tuhannya Yesus Kristus. Sama dengan Iskariot itu, nggak ada beda jauh. Tetapi ketika dipertanggungjawabkan untuk keseriusan, untuk kebenaran, untuk keberanian berkorban, tidak ada pada diri Rudi Yohanes. 2 Yohanes 1 ayat 7-9, sebab penyesat telah muncul pergi ke seluruh dunia yang tidak mengaku bahwa Yesus Kristus Tuhan telah datang sebagai manusia. Itu adalah si penyesat dan antikristus. Waspadalah supaya kamu jangan kehilangan apa yang telah kamu kerjakan itu, tetapi supaya kamu mendapat upahmu sepenuhnya. Setiap orang yang tidak tinggal di dalam ajaran Kristus, tetapi yang melangkah keluar dari situ, tidak memiliki Allah. Barang siapa yang ada, yang tinggal dalam ajaran itu, memiliki Bapa maupun anak. Demikian 7 poin yang disampaikan oleh Imam Murtadin, sebuah fatwa untuk Indonesia bagi Kristus. Mari kita sama-sama bergandeng tangan dan membantu pelayanan Indonesian for Christ dengan Anda bisa tonton di dalam deskripsi di setiap video Saifuddin Ibrahim. Tuhan Yesus memberkati.